Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Kembali lagi di round ke-8 Phillip Island, Australia. Dan malam hari ini kita akan menyaksikan untuk main race di kelas M1 PlayStation maupun di M1 PC. Dan kembali lagi juga bersama saya Ariel dan juga Adam Boris tentunya, serta Om Ferandoli yang menjadi kamera director serta race director di malam hari ini. Seperti kita tahu tadi sprint race di MotoGP dibatalkan karena cuaca yang tidak kunjung membaik. Dan kita pun mendapatkan informasi bahwa race malam hari ini untuk main race mungkin cuacanya agak membingungkan ya, dimana mungkin cloudy, mungkin akan hujan, kita nggak tahu, kita akan buktikan saja nanti di sirkuit secara langsung. Dan tanpa basa-basi lagi, kita sesaat lagi akan masuk ke kelas M1 PlayStation. Sebelum itu kami ingin berterima kasih kepada sponsor kami, yaitu ada Agung Tahta Mandiri serta media partner kami MGPI dan juga Indo Motor Racing. Oke, kita akan masuki track sesaat lagi. Tapi mari kita lihat dulu untuk line up rider di kelas M1 PlayStation. Dan ini dia, kita sudah berada di track Phillip Island di round ke-8 Agung Tahta Mandiri Championship, yang mana saat lagi kita menyaksikan main race untuk kelas M1 PlayStation. Akan tetapi mari kita lihat terlebih dulu untuk melihat klasemen sementara di kelas M1 PlayStation, yang dimana kita bisa lihat nantinya dimana Miki Raikkonen seperti yang di sprint race sebelumnya itu masih memimpin klasemen. Dan benar saja, seorang Miki Raikkonen dengan perolehan poin 248 poin disusul oleh Ross Kevin dengan perolehan poin 176 poin di posisi kedua. Raum berada di posisi ketiga dengan perolehan poin 165. Ray Juliansyah menempati posisi keempat. Bima Suritama di posisi kelima. Fadli Ramadan di posisi keenam. Combat 55 di ketujuh. Kiki Kids di 8 dan Zidan Agustian di posisi 9 menutup klasemen sementara di kelas M1 PlayStation. Dan juga untuk starting grid pada malam hari ini, yang dimana Miki Raikkonen still menjadi pole position setelah sprint race kemarin memenangkan kejuaraan dengan luar biasa. Disusul oleh Ross Kevin di posisi kedua, Fadli Rahman di posisi ketiga, Ray akan start di posisi 4, Raun di posisi 5, dan Combat 55 berada di row kedua di posisi ke-6. Itu dia untuk starting grid kita pada malam hari ini. Dan juga seperti yang Ariel sebutkan sebelumnya, bahwasanya cuaca ini masih cenderung berubah-ubah. Jadi kita mungkin akan memasukkan juga sebuah tire, yang mana rain tire dan slick tire. Di mana slick tire seperti di sprint race sebelumnya, para pembalap nampaknya menggunakan compound yang jauh lebih keras dikarenakan this is track yang benar-benar flowing, membutuhkan grip dan kecepatan juga. Tentu penguasaan ban di sini akan jauh lebih utama. Dan untuk rain tire sendiri tersedia soft dan medium untuk di kedua ban depan maupun dan belakang. Jadi kita belum tahu nih, dikarenakan cuacanya ini sedang ambigu. Jadi kita melihat saja apakah akan terjadinya hujan ataupun masih kering, dikarenakan sprint race tadi itu juga di cancel dikarenakan cuaca yang tak kunjung membaik, dikarenakan cuaca benar-benar deras sekali. Nah, dari situ pun kita sudah mengambil kesimpulan bahwasannya masih belum ada kepastian nih untuk cuaca malam hari ini. Maka dari itu, buat kalian juga yang nggak sabar, kita pun juga nggak sabar menyaksikan race M1 PlayStation pada malam hari ini, because this is the main race. More lap, more endurance. Jadi semua rider akan jauh lebih fokus di sini dan of course jauh lebih strategik dalam melakukan balapan pada malam hari ini, dikarenakan this is the main race yang dimana of course more points, yang dimana tentu ini akan berpengaruh pada pembalap yang berada di klasemen untuk mempertahankan klasemen mereka, terutama di posisi kedua dan ketiga yang terlihat cukup sengit antara Ross Kevin dan juga Raun di klasemen sementara di kelas M1 PlayStation.
Betul sekali, dan ya kita akan menunggu dulu untuk rider setup motornya tentu saja untuk mendapatkan pace terbaik, lap terbaik guna melewati main race tentunya akan lebih demanding. Kita sudah melewati kurang lebih 7 lap ya kemarin kalau nggak salah sprint race, berarti balapan hari ini di main race akan berjalan kurang lebih mungkin di 14 sampai 15 lap di Phillip Island yang kita tahu lah dari kemarin banyak sekali rider yang mengeluhkan ban yang cepat habis karena track yang fast flowing ini. Dan apakah ada kemungkinan flag pertama race kita di malam hari ini? Kita lihat saja saat lagi masuki sirkuit Phillip Island yang sudah ada di track. Ini dia kelima rider kita. Yes, mendung tapi agak sedikit cerah, jadi ini benar-benar cuaca yang ambigu bisa kita bilang untuk pembukaan main race di round ke-8. Ini dia kelima rider kita di kelas M1 PlayStation. Will Mickey take the win again and again, atau Gavin yang sudah menjadi penantang baik dari Mickey Raikkonen kemarin sebutkan pun akan memenangkan race ini. Dan kita off the grid we go saja. Mickey Raikkonen start dengan cukup baik di posisi pertama, langsung meninggalkan Gavin dengan cukup berarti di posisi terdepan. Gavin yang nampaknya kesulitan di starting harus turun ke posisi ketiga. Rajulan Shah taking on second. Kita lihat memasuki turn 1 yang cukup melebar di sana nampaknya bagi Raung di posisi kelima. Fadil Ramadan taking on the change untuk bisa kembali naik ke podium, atau kita lihat barusan Rajulan Shah itu gravel tapi untuk yang masih bisa kembali ke track tidak harus terjatuh di turn kedua yang kita tahu di tikungan yang sangat berbahaya. Overtaking yang sangat manis dari Kevin barusan di tikungan ketiga masuk ke turn 4, kontak antara Fadli dan juga Rajulian Shah. Early drama di sini untuk Phillip Island di round ke-8. Yes, nampaknya di awal pembuka balapan ini kita sudah melihat kontak terjadi antara Fadli Ramadan, Ross Kevin juga Rajulian Shah on turn 6. Nampaknya ada revenge maneuver dari seorang Rajulian Shah and Rajo, another contact going over turn 8. Sayang sekali Fadli harus terjatuh di turn 8 setelah harus bersenggol-senggolan dengan Rajulian Shah, tapi saya terlihat seorang Fadli Ramadan harus terjatuh, nampaknya kehilangan kontrol besar sekali dilanjut oleh Rajulian Shah di turn ke-10. Nampaknya mereka berdua sama-sama mendapatkan imbas dari manuver yang agresif di awal. Dimulai dari Fadli Ramadan terjatuh di tikungan 8, namun di tikungan selanjutnya Rajulian Shah juga harus terjatuh di tikungan 10 di downhill dan here we go, terlihat kontak memasuki tikungan 7 dan tikungan 8. Kalian bisa lihat nampaknya seorang Fadli Ramadan terlalu mengambil sisi dalam tikungan 8 tersebut, membuat dia harus terjatuh dan disusul oleh Rajulian Shah di tikungan 10 tadi di downhill dan juga harus terjatuh. Yes, bad luck untuk kedua rider tersebut, baik Rai dan Fadli yang sekarang di posisi keempat dan juga posisi kelima. Kontak antara keduanya yang sangat-sangat beresiko tentunya dan saling merugikan satu sama lain. Akhirnya pun harus berakhir dengan tidak baik-baik saja. Rajulian Shah harus terjatuh, Fadli Ramadan pun sama dan sekarang ada di posisi terbelakang. Mickey Raikkonen sementara itu yang sudah start dengan sangat baik sudah mulai meninggalkan Gavin 1 detik di posisi terdepan, 1,2 detik bahkan untuk sementara ini. Akankah Kevin menjadi penantang kepada Mickey Raikkonen yang seperti Mickey sebutkan kemarin di Pak Vermes setelah sprint? Ini RS Kevin perkembangannya sangat-sangat luar biasa sekali, sangat kelihatan dan sudah menjadi ketakutan tersendiri mungkin bagi Mickey Raikkonen di balapan yang akan datang. Raung sementara itu mendapatkan advantage yang cukup baik dari jatuhnya Rajulian Shah dan juga Fadli Ramadan, menempati posisi ketiga bersama Aprilianya down itu 10th corner. Ya, sebenarnya nampaknya akan menjadi malam yang indah untuk seorang Raung akan berada di podium pada malam hari ini, dikarenakan di sprint race di hari sebelumnya Raung telah mendapatkan hasil yang sangat-sangat tidak baik, terjatuh beberapa kali di track di sprint race kemarin di track yang sama di Phillip Island. Tapi kita lihat saja sementara ini Raung berada di posisi 3 setelah mendapatkan benefit dari jatuhnya Rajulian Shah dan juga Fadli Ramadan, yang mana sekarang on board bersama RSGP yang ditunggang seorang Raung, yang dimana Raung berusaha untuk mendapatkan podium pada malam hari ini tentunya di round ke-8 di main race, yang tentunya ini sangat penting untuk seorang Raung untuk mempertahankan klasemennya dan juga berusaha untuk mengejar ketertinggalan klasemennya dari seorang Ross Kevin, ini mana akhir-akhir musim ini Ross Kevin semakin meningkat performa. Seperti dikatakan Mickey Raikkonen di performa dari Ross Kevin benar-benar sangat-sangat meningkat di paruh musim-musim akhir ini. Kita lihat tadi ada Kevin yang sedang berusaha untuk mengejar Mickey Raikkonen di P1, nampaknya cukup kesulitan di beberapa sektor, lebih tepatnya mungkin di sektor-sektor awal yang memiliki fast tapi juga ada beberapa slow corner. Kita lihat
semakin mendekat lagi. Tadi sempat ada 1,6 tapi sekarang sudah mengejar 1,4 dan juga 1,3 tadi sempat menyentuh. Kita lihat saja Masuki Flash Kane di sini di 7 and 8 akan memasuki Lucky Heights di turn ke-9 yang bisa dibilang adalah blind spot corner, agak menanjak dan langsung turun ke bukit di turn ke-10 yang kita lihat sekarang ini down the hill untuk Nicky Reko dan juga Rez Gavin. Smooth like a butter, sangat-sangat baik sekali manuver dan juga racing line yang diambil oleh kedua rider tersebut, dan nampaknya sekarang sudah akan masuki lap keempat. Nicky is still on the lead, ada Kevin di posisi kedua dan juga Raung masih ada di posisi ketiga dengan gap hampir 1,5 dan 1,7 untuk Kevin ke Nicky dan juga Raung ke Kevin. Yes, untuk sementara ini kita pantau ini mana nampaknya setiap satu demi satu rider memiliki gap yang sangat-sangat jauh. Dimulai dari Kevin dan Mickey 1,3 detik, Raung menuju ke Kevin 1,6 detik, Ray Juliansa menuju ke Raung 2,2 detik, dan Fadli ke Ray Juliansa itu 6,4 detik. Well, nampaknya untuk sementara ini semua rider hanya akan fokus untuk sementara berada stay on the bike. Tidak ada pertarungan terjadi, tapi kita lihat saja perkembangan dari Ross Kevin yang terlihat dari gap point antara diri dengan Nicky Reko semakin mendekat. Akankah dalam paruh lapas? Sayang sekali nampaknya terjadi disconnection dari sang Dorna kita atau resurrection kita. This is the first time happen on Agung Tata Mandiri Championship. Sayang sekali kita memiliki kendala connection di server utama kita. Well, yes, kita tidak bisa mengantisipasi ya, karena itu memang di luar dari jangkauan kita. Nampaknya memang servernya sedang tidak baik-baik saja. Tapi semoga saya bisa pulih dalam waktu ini sih, kata Mario. Ini lumayan mengagetkan kita ini. Yes, benar sekali, dan kayak tadi kita baru menyentuh 4 atau 5 lap pertama, jadi masih juga berempat race. Kita nggak tahu akankah diulang dengan format lap yang sama atau dikurangi lapnya. Kita tunggu saja untuk kembali terhubung ke balapan. Tapi ya sangat-sangat unfortunate kita harus terkena red flag yang tidak kita inginkan. Biasanya adanya red flag karena rider yang ngetron lah di awal lap atau ada massive crash di turn 1 lap 1, itu sangat-sangat lumrah. Tapi kali ini kayaknya bener-bener menyebalkan sekali. Tadi pace-nya lagi pada bagus, lagi oke-oke aja gitu, semua lagi fine-fine saja. Iya, gimana lagi ya, kita tunggu aja lah keputusannya. Apakah akan di race restart dengan full lap lagi dari lap pertama, atau mungkin akan dipangkas lapnya mungkin ke 25% paling mungkin ya, karena di MotoGP itu setahu gue bisanya di 3 lap 25%, 50, 75, dan 100 ya kalau nggak salah. 15, 25, 50, dan yes terus. Ya 15 ada, itu yang 3 lap. Oke, jadi ya kita tunggu aja lah apakah akan restart dari 14. Gimana? Boleh dimulai? Oke, red flag 35%. Oke, jadi kita telah mendapatkan konfirmasi ya. Ya tunggu saja apakah ya mungkin kalau misalkan di 35% itu harusnya masih ada di kurang lebih 10-11 lap atau 10 lap lah. At least semoga aja bisa jalan di jumlah lap segitu, karena kalau misalkan tadi udah jalan 5 lap berarti, atau jalan 4 lap lah, 10 lap ini udah sangat cukup untuk mengcover lap yang ada barusan. Dan kita tunggu saja untuk kembali lagi ke lobby dan juga starting grid tentunya, karena kita akan restart race-nya. Dan ya ini nampaknya nggak kayak di live race-nya juga, nggak di live race-nya doang yang ada kendala, ternyata itu nyampe ya. Nyampe kayak nular ke sini, dan itu problemnya beda. Kalau di real life itu kan dia karena cuaca, di gini kayak itu karena koneksi servernya. Jadi ya 11-12 lah, dan juga ini tentu akan menjadi benefit dari seorang Fadli dan juga Ray Juliansa. Oh iya, benar. Setelah mendapatkan disaster, telah diri mereka berdua terjatuh, dan Raungnya sudah mendapatkan benefit yang luar biasa. Harus mengulang kembali perjuangannya dari awal start. Tentunya ini akan menjadi pro dan kontra juga antara mereka berdua. Iya, benar sekali. Ini mana start dari posisi juga, itu dari posisi terakhir tadi, before the red flag, yang dimana Nicky still lead the race, menjadi pole position oleh seorang Ross Kevin, dan di posisi 3 atau penutup pro pertama itu ditutup oleh Raung, dikarenakan Raung tadi sebelum red flag tadi atau sebelum trouble connection tadi itu berada di posisi 3, disusul oleh Ray Juliansa dan ditutup oleh Fadli. Yang dimana cuma 5 rider doang pada malam hari, dikarenakan Combat 55 yang starting grid tidak bisa hadir pada malam hari ini. Saya disayangkan membuat starting grid pada M1 PlayStation semakin berkurang, dan tentu saja persaingan juga semakin berkurang. Akan tetapi kita akan lihat saja ke depannya, yang dimana
di Phillip Island ini terpantau bahwasannya Mickey Raikkonen benar-benar on fire juga, dan begitu pula dengan seorang Ross Kevin yang padahal tadi kita sempat memantau gap antara Ross Kevin dan daripada Mickey Raikkonen benar-benar makin terpangkas. Jadi yang dalam arti kata lain itu Ross Kevin tuh berhasil mulai mendekatkan kepada Mickey alias mengejar. Tapi sayang tiba-tiba kita terkena bencana yang dimana ya server is down, membuat Grand Prix ya harus red flag atau mengulang kembali. Tapi tenang aja, Race Director memutuskan bahwa kita akan mengurangi lapnya yang biasanya kalau di main race kita menggunakan 50% lap dari in game ya, tapi karena kan after red flag dan juga sudah 5 lap berjalan, kita akan memangkasnya ke 35% agar balapan tetap still fair, yang dimana posisi start juga dari posisi start before the red flag dan juga memangkas lap yang sudah dilewati para pembalap tadi. Betul sekali, dan kita akan tunggu saja untuk kembali lagi ke Phillip Island di Australia sana, dan ini tentunya menjadi kerugian yang sangat besar bagi Mickey dan juga Raung ya seperti yang Boris bilang, tapi akan menjadi benefit bagi Ross Kevin yang tadi sempat mungkin agak sedikit kesulitan ya untuk naikin pace-nya lagi karena mungkin di awal-awal sampai atau di awal masuk ke tengah lap ini sedang berusaha untuk stabil aja pace-nya dan juga jaga ritme ban supaya nggak cepet habis, tapi sekarang kayaknya punya chance untuk bisa closing up dan start lebih baik lagi untuk bisa mengejar Mickey Raikkonen ke posisi pertama. Begitu juga dengan Fadli Ramadan dan juga Ray Juliansyah yang kita lihat sempat emang terjadi kontak di lap pertama sehingga keduanya harus mengalami bad luck sehingga jatuh dan ada di posisi terakhir. Mungkin sekarang bisa battle antara keduanya lah seenggaknya demi perebutan posisi keempat dan mungkin saja bisa obrak-abrik podium lagi. Oke, kita back on track. Ini dia kelima rider kita yang pasti tadi juga kaget gitu lah kenapa tiba-tiba hilang record-nya. Kita akan kembali lagi balapan. Mickey Raikkonen still on the lead, ada Kevin yang mungkin akan bisa mengejar ke posisi depan. Langsung saja on cam bersama Mickey Raikkonen di start and get headlights are on. Who will take the win after the restart? Ini dia Phillip Island and off the grid. Wiggins saja melesat bersama Mickey Raikkonen dengan helmet camnya di posisi terdepan, melesat dengan sangat baik. Raung juga mendapatkan start yang cukup baik sekali. Ke posisi kedua langsung masuk ke turn 1, pakai traffic antara Raung dan Kevin. Harus buat Kevin terlalu inside dan hampir saja terjatuh karena gravel contact. Another turn Kevin Fadli Ramadan di turn kedua, betul sekali. Fadli yang harus melebar, tapi nampaknya mendapatkan chance untuk bisa back online mengejar Raung yang entah kenapa nampaknya exit speednya sangat-sangat lambat. Ya, sayang sekali nampaknya another disaster kembali terulang kembali dari seorang Raung yang sudah berada di posisi 2. Akan tetapi after turn 2 tadi Raung harus terselip dari banyak arah dan membuat dirinya berada di final position. Akan tetapi kita akan bisa melihat kembali antara Fadli dan juga Ray Julian. Saya nampaknya setelah before red flag kali ini kembali terjadi antara perseteruan antara Grace ini MotoGP dan juga Red Bull KTM yang dikendari oleh Fadli dan juga Ray Julian. Kita akan lihat saja mana mereka berusaha melewati tikungan ke-8 menuju Lucky Hike atau tikungan 9 yang dimana this is the blind spot. This is a very difficult sector, very fast and also blind, dan juga ditutup oleh tikungan 10 yang very downhill tadi. Ross Kevin masih berada di posisi 2 dan Mickey still lead race setelah tadi juga sebelum before the red flag juga masih memimpin balapan. Tapi kita lihat saja apakah di sini Ross Kevin bisa memperkejar ketertinggalannya setelah tadi nampaknya di awal balapan di awal start harus melawan Raung terlebih dahulu. Tapi sekarang kalian bisa lihat Kevin benar-benar lumayan jauh dari rival di belakang itu Ray Julian dan memiliki chance untuk mengejar dari seorang Mickey Raikkonen. Gap yang sangat-sangat berbeda dengan sebelum restart barusan ya, di mana ada 1 sampai 6 detik bahkan. Sekarang kita lihat jarak antar rider masih di bawah 1 detik antar masing-masing pembalap. Di 1 sampai 5 ada 0,6 dan paling jauh di 0,9 detik, hampir 1 detik antara Ray Juliansyah dan Ross Kevin. Sekarang kita on tail cam bersama Ray Juliansyah yang dimana Fadli Ramadan masih berusaha untuk mengejar demi posisi ketiga yang sebelumnya ada di tangan Raung, tapi entah kenapa Raung di start barusan meskipun launchnya sangat-sangat baik tapi tadi turn 1 tidak berjalan mulus dan kita lihat ada serangan yang mulai dieksekusi oleh Fadli Ramadan barusan turn keempat tapi sayangnya belum bisa berhasil. Akankah Fadli bisa mengejar atau Raung mungkin yang tadi sempat tertinggal kita catch back lagi ke posisi keempat untuk mengejar Fadli Ramadan dan juga Ray Juliansyah. Ya, saya kali ini kita lihat Raung masih berusaha untuk memperdekat diri kepada 2 rider depannya yaitu Ray Julian dan juga Fadli Ramadan yang mana gap terpaut sangat tipis 0,500 milisecond dan bahkan menjadi 0,4 antara Raung dan juga Fadli Ramadan di depannya. Yang kalian bisa lihat Ray Juliansyah still berada di podium zone yang dimana tetapi di belakang tepat di belakangnya ada seorang Fadli Ramadan dan juga Raung yang kali ini berbeda sebelum before red flag yang tadi dimana mereka semua pembalap ini memiliki gap yang sangat jauh. Akan tetapi yang seperti dimention Omaril tadi kali ini after the red flag
gapnya benar-benar sangat-sangat dekat, tidak kurang dari 1 detik. Tapi kalian lihat saja bagaimana kedepannya. Yang jelas pada kali ini Miki Raiko mendapatkan fastest lap di lap ketiga pada malam hari ini, masih memimpin jalan balapan dan terlihat dalam kamera, tertangkap dalam kamera seorang Repsol Honda Rider tepat di belakang yang mulai mengejar. Kita lihat saja akankah di sini Ross Kevin bisa mengalahkan dominasi dari seorang Miki Raiko di main race pada malam hari ini, di mana Ross Kevin memiliki performa yang sangat-sangat meningkat dalam paruh musim-musim akhir ini, di mana kita sudah berada di round ke-8 Agung Tahta Mandiri Championship. Dan kita lihat saja dari seorang round going for the turn 4 Miller corner dan little bit wide dari seorang Fadli, tapi masih bisa di recovery dari seorang Fadli itu sendiri. Masih ke turn ke-6, Raung masih berusaha untuk play more strategic nampaknya. Dikatakan ya tidak ada tanda-tanda untuk play more agresif ataupun mencoba untuk langsung attack mode. Nice move dari Raung dan juga nice pace. Kita lihat sudah mulai mengejar ke Fadli Ramadan, hanya terpaut 0,3 detik, dan ini sangat-sangat memungkinkan bagi Raung untuk stabil di pace seperti ini dan bisa mengejar perlahan tapi pasti, karena kita masih memiliki kurang lebih 6/4 lap lagi yang bisa dilakukan semua pembalap. Dan Raung sekarang dengan pace seperti ini tentunya bisa memberikan pressure yang sangat berarti kepada Fadli Ramadan maupun Rai Juliansyah yang sementara ini menempati posisi keempat dan juga posisi ketiga dengan sangat-sangat baik. Kita lihat Raung sudah mulai mendekat lagi, mengambil inside line dengan sangat apik, akan bisa mendapatkan slipstream di pace straight. This is Raung for the moment untuk slipstream dan juga guard straight yang sangat tipis sekali jaraknya ke Fadli Ramadan. Going into first corner, akan bisa hujan. Ryan is on, the rain is on here in Phillip Island. Siapa yang akan masuk pit lebih dahulu, atau mungkin akan ada yang cukup berani stay on slick di hujan yang tiba-tiba turun cukup deras untuk pertama kalinya di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Strategi langsung harus berubah. Kelima rider kita mungkin saja bisa pergantian posisi yang sangat berarti, dan siapakah yang cukup berani untuk stay on slick di satu lap ke depan, atau semuanya akan masuk pit secara bersamaan. Fadli yang cukup kesulitan nampaknya memasuki turn keempat. Yes, terlihat beberapa sektor aspal sudah mulai basah dikarenakan nampaknya seperti yang kita mention di awal tadi, cuaca benar-benar membuat diri kita ambigu. Kita lihat saja nampaknya setelah tadi terlihat mendung tapi cerah, tapi tiba-tiba hujan pun turun, dan tentu ini akan menjadi kesulitan untuk semua pembalap dan harus mengatur strategi. Seorang Fadli memanfaatkan momen-momen terakhir di cuaca menggunakan bad slick, tetap memaksakan di Lucky High going for the turn, dan kita bisa lihat saja dari seorang Rajul masih berusaha ini side line, dan terakhir kali menabrak motor dari seorang Gracie ini. Sayang sekali nampaknya perseteruan antara Fadli dan Rai Juliansyah membuatkan seorang Rai Juliansyah terjatuh, dan sayang sekali kalian bisa lihat Miki masih berada di line, sedangkan Ross Kevin memasuki pit lane terlebih dahulu. Long lap penalty, begitu juga Fadli. Raung pun sama, dan kita lihat saja seorang Rai Juliansyah pun sama. Nampak kita lihat kita akan sebuah bug atau something else, tapi kita lihat fokus kepada Ross Kevin sudah mengganti motornya. Kita akan lihat saja begitu pula dengan seorang Fadli Ramadan. Ross Kevin meninggalkan pit terlebih dahulu dari pembalap lainnya. Sementara itu Miki Raiko masih berada di track dengan ban slick. Apakah sebuah strategi dari Miki Raiko? Akankah dia memang sengaja untuk memutar satu lap terlebih dahulu agar mungkin Miki Raiko menilai bahwasannya track ini masih cukup kering untuk mudah dikendarai? Going binder style untuk Miki Raiko, karena kita masih punya 4 lap. Bahkan kita lihat ini dia Miki Raiko slowing very slow di tikungan ke-6 sekarang ini, dan apakah mungkin bisa tersusul oleh semua rider yang sudah mengganti ke wet tires di posisi 2-5, meskipun dengan long lap penalty yang ada kemungkinan mungkin nanti setelah race selesai bisa saja dihilangkan karena ini termasuk bug ya, tapi nggak tahu juga apakah masih akan dihitung atau tidak. Tapi untuk Raung yang menjadi pertanyaan besar, kenapa long lap penalty-nya 2 kali dan menjadi satu-satunya yang dapat 2 kali long lap penalty. Tapi ini dia, kita lihat going down the hill, Miki Raiko yang harusnya sekarang akan memasuki pit stop di lap kelima ini, atau dia mungkin bakal run lagi menggunakan slicks, tapi itu akan terlalu nekat sih. Ini dia Miki Raiko for the moment akan kayak masuk pit, dan betul saja langsung masuk pit lane. Apakah dia akan mendapatkan long lap penalty juga, karena di sini tidak ada pit limiter yang cukup berarti ya. Ini dia slowing down sangat-sangat pelan sekali dari Miki Raiko. Nice movement, nice strategi. This is Miki on to the pit lane. Akankah bisa dikejar oleh Kevin dan juga Raung yang sekarang ada di sektor ketiga, memasuki turn 9 dan juga turn 10. Sangat-sangat sesaat lagi akan bisa mengejar Miki Raiko. On the exit di pit lane, akankah bisa dikejar Miki Raiko yang sekarang masih memimpin di posisi terdepan?
Yes, terlihat entry yang cukup baik dari seorang Mickey. Another crash untuk Ray Juliansyah, dan kali ini harus membawa seorang teman, yaitu Fadli Ramadan. Nampak ada kolaborasi crash antara Ray Juliansyah dan juga Fadli Ramadan. Sangat disayangkan di T1 10. Ray Juliansyah membuat mistake yang sama, dan yes, kali ini dia tidak sendirian melainkan membawa sang rivalnya yaitu Fadli Ramadan. Akan tetapi Fadli berhasil melewati seorang Ray Juliansyah, di mana Fadli bisa mengangkat motor terlebih dahulu dari seorang Ray Juliansyah. Here we go di replay. Ray Juliansyah on the inside lane, tapi saya kehilangan grip dan ia harus terjatuh, dan ini yang dilap ketika Raung juga menjadi korban. Tetapi yes, Raung still masih Raung is down. Baru saja kita bahas Raung is down. Sayang sekali dari seorang Raung terjatuh, tapi nampaknya masih cukup aman untuk berada di posisi dia. Dan juga ini yang menjadi pertanyaan, akankah ini memang sebuah bug ataupun keempat rider kita ini memang terlalu kencang memasuki pit lane, dikarenakan kita sempat melihat seorang Mickey Reiko yang benar-benar mereduce motornya ketika masuk ke pit lane, dan yes, as the result Mickey tidak mendapatkan sebuah hukuman long lap penalty. Dan kita melihat dengan mata kita sendiri ketika rear cam dengan motor Grace ini MotoGP yang dikendarai oleh Mickey, yang benar-benar ketika dia memasuki garis pit lane dia benar-benar mereduce motornya mungkin di bawah 70 km per jam atau less than that. Tapi yang jelas Mickey still leading race dengan gap point yang mulai terpangkas oleh Ross Kevin. Bukan saja untuk perusahaan nanti setelah race, tapi kalau long lap-nya masih dihitung pun ini bisa dibilang termasuk yang fair. Raung lagi di turn 10, sangat sayang sekali. Tapi ya it is what it is untuk Raung. Setelah ada kesempatan masih bertahan di posisi ketiga, setelah terjatuh di turn kedua, nampaknya sekarang harus terjatuh lagi dan sudah tidak bisa dimaafkan lagi, harus menghilang dari perebutan podium. Kita lihat dia Fadli Ramadan dan juga Ray Juliansyah yang terlibat kontak. Kali ini close side-nya Ray Juliansyah ya, mungkin karena hilangnya grip dari cuaca hujan mengakibatkan dia harus terjatuh. Bahkan dengan speed sepelan itu pun masih bisa terjatuh gitu di exit turn 10 barusan. Dan ya sangat sayang sekali Fadli Ramadan yang tidak bisa menghindar harus ikut-ikutan terjatuh. Tapi kita lihat sekarang Fadli ada di posisi terdepan di depan Ray Juliansyah untuk posisi 3 dan juga posisi. Dan sementara ini nampaknya Mickey Reiko sudah berhasil mendapatkan pace yang sangat luar biasa. Meskipun dengan cuaca yang tidak baik ini ya, atau kurang baik, tapi gapnya bertambah 2 detik di depan Kevin yang tadi punya potensi untuk bisa undercut ya kalau istilahnya kita bilang di F1. Betul. Setelah adanya flag to flag. Nice moment. Nampaknya kembali perseteruan antara Ray Juliansyah dan juga Fadli. Clash demi clash terjadi dari lap-lap sebelumnya dan membuat seorang Raung nampaknya mulai keberatan. Sayang sekali the third 6. Fadli Ramadan terlihat kehilangan gripnya dan mencoba untuk meluruskan motornya, akan tetapi yes, Fadli still down. Fadli harus kembali terjatuh dan harus disusul oleh Raung. Nampaknya di sini ada sebuah strategi yang dimana yes, ketika flag to flag ini berbeda seperti rain race biasanya, di mana ketika flag to flag dari kering menuju ke rain atau menuju ke hujan, ini menjadi titik yang krusial sekali dikarenakan yes, aspal yang belum tapi basah itu akan menjadikan sebuah pertanyaan dan sebuah kesusahan buat para rider. Kalau aspal yang juga masih cukup kering dan tidak 100% basah dan sudah mengganti ban yang menggunakan ban wet, itu akan menjadi nightmare untuk para pembalap dikarenakan ban akan langsung terkikis dalam sekejap waktu dikarenakan aspal yang belum tapi basah tetapi sudah mengganti bannya. Tapi nampaknya terlihat dari semua rider benar saja terlihat no more grip dari semua rider kecuali Mickey Reiko. Nampaknya benar strategi dari seorang Mickey Reiko ini, mana Ricky Meiko terlihat menilai bahwa track tersebut masih belum cukup basah, yang membuat keputusan Mickey Reiko memutar satu lap terlebih dahulu dan yes, mengganti motornya. Dan terlihat nampaknya semua rider, mungkin semua ban yang mereka gunakan sudah terkikis habis dikarenakan nampaknya mereka semua menggunakan ban yang komponen tidak kembali yang keras. Tetapi yes, seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika pembalap baru bendera putih berkibar dan nampaknya terlihat aspal masih beberapa kering dan yes, mereka sudah mengganti bannya, dan mungkin inilah alhasil yang terjadi. Semua rider membuat kesalahan yang sama satu demi satu, yaitu kehilangan grip ban. Dan terlepas dari itu kita lihat Kevin yang nampak mendapatkan 2 kali long lap penalty sama dengan Raung ya, karena kita sudah bisa lihat di grid sebelah kiri atas itu Kevin sampai Raung semuanya punya tanda seru berwarna merah yang mengindikasikan time penalty.
dan Raung serta Kevin yang masih ada long lap penalty, berarti mendapatkan 2 kali long lap penalty yang belum deserve, tersisa 1 lagi. Ini menjadi pertanyaan karena Kevin sebelumnya hanya mendapatkan satu long lap penalty setelah pit limiter yang tidak ada itu, tapi sekarang mendapatkan 1 long lap lagi. Jadi ini akan menjadi nightmare untuk Kevin karena ya meskipun masih cukup aman ya jaraknya ke Fadli, tapi itu saja menjadi pressure yang cukup besar. Dan kita lihat sekarang Miki Raikkonen still on the run, still on the lead dengan sangat-sangat luar biasa, perlahan tapi pasti karena tidak mau meresikokan untuk terjatuh ya. Dan kita lihat juga track di sebenarnya mix ya, karena ada beberapa yang basah dan main line-nya masih kering-kering aja, jadi mungkin ini agak membingungkan bagi setiap rider, dan ban wet pun pastinya akan sangat cepat naik suhunya dan akhirnya overheat sehingga kehilangan grip. Bisa kita lihat tadi di turn kedua banyak sekali rider yang terjatuh dan tikungan angker itu kembali memakan korban, tapi berbeda dengan Miki Raikkonen yang mungkin dengan gapnya pun yang sudah sangat jauh ini bisa play safe dan bisa melambatkan laju motornya hingga dia tidak terjatuh. Hanya perlu memakan 4 tikungan lagi dengan tikungan sekarang yang sedang ia lalui. Jadi ya mungkin inilah dia kemenangan flag to flag pertama kita, Miki Raikkonen going on into turn 10. Yes, and also absolutely strategi yang dilakukan oleh Miki Raikkonen ketika track sudah terguyur hujan, dirinya tetap memutuskan untuk memutar 1 lap terlebih dahulu dan mengecek kembali track apakah memang track tersebut sudah 100% basah atau belum. Dan yes, this is the result. Strategi yang sangat fantastis yang dilakukan oleh Miki Raikkonen di flag to flag perdana di Agung Tata Mandiri Championship. And here we go, ladies and gentlemen, and also got a wheelie from Miki Raikkonen for this first flag to flag race on round 8 di Phillip Island Agung Tata Mandiri Championship. Kita bisa lihat senyuman yang luar biasa dari seorang Miki. Nampaknya strategi yang ia gunakan benar-benar 100% berhasil dan membuat dirinya memenangkan Grand Prix pada malam hari ini, disusul oleh seorang Ross Kevin di posisi kedua. Dan kita masih belum melihat rider belakang, dan here we go, nampaknya Ray Juliansa akan menempati posisi ketiga pada malam hari ini disusul oleh Fadli Ramadan dan juga Raung. Nampaknya yes, this is the first flag to flag for all riders on this season. Dikatakan yes, di season sebelumnya kita belum pernah menyelenggarakan flag to flag race. Jadi ini yang pertama kalinya dan mungkin tentu ini menjadi kejutan buat para rider tentunya. Dan yes, this is the result. Miki Raikkonen win race disusul oleh Ross Kevin, Rajulas on the third, Fadli di posisi keempat, dan Raung lagi dan lagi harus menutup posisi di posisi kelima. What a race, this is the first time kita mengadakan flag to flag race, dan yes, hasilnya nampaknya terlihat buat kita sendiri dan mungkin para rider itu sendiri yang terkejut tentunya, yang dimana kita melihat awal balapan cuacanya cerah tetapi sedikit mendung, akan tetapi di pertengahan lap tiba-tiba terlihat di dalam kamera sedikit titik air, dan yes, tiba-tiba menjadi deras. Dan yes, yang perlu menjadi highlight di sini adalah performa dari seorang Miki Raikkonen soal pemilihan strategi ketika flag to flag itu sendiri, yang dimana semua rider dari 5 rider keempatnya ketika bendera putih berkibar, mereka langsung memutuskan masuk ke pit secara bersamaan, dimulai Ross Kevin, Rai, dan Fadli, dan juga disusul oleh Raung. Akan tetapi Miki berbeda, dia memutar 1 lap lagi untuk mungkin kita juga akan menanyakan kepada Miki nanti di Palmerme, yang dimana terlihat nampaknya Miki masih memutar 1 lap. Mungkin dia menilai bahwasannya track ini masih cukup kering walaupun sudah diguyur hujan untuk dengan ban slicknya, dan ketika dia sudah menilai bahwasannya ini tracknya sudah cukup basah, dia masuk ke pit, dan terlihat di rear cam tadi ketika masuk ke pit lane tadi juga cukup bagus dari seorang Miki Raikkonen, yang dimana dia langsung mereduce motornya untuk memasuki pit lane, yang dimana tentu itu menjadi regulasi sendiri dalam balapan. Ketika masuk pit lane itu ada sebuah speed limiternya, akan tetapi di game kita masih belum ada, jadi manual bos. Yes, dan ya kembali lagi mungkin ini menjadi race pembuka yang penuh kejutan ya. Setelah adanya clash di awal-awal dari Fadli Rajuliansyah, terus juga adanya red flag yang tidak diduga-duga, terus kita lihat kenekatan Miki Raikkonen yang still on run meskipun hujan sudah turun, flag to flag pertama, dan ada juga long lap penalty bug. Jadi hari ini dibuka dengan sangat-sangat penuh kejutan lah bisa kita bilang, terutama untuk kelas M1 PlayStation. Dan tentunya kita ingin tanya-tanya juga kepada top trader kita yang sudah langsung terhubung untuk kali ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke Park Ferme. Ini dia top trader kita, Ray Juliansyah, RS Gavin, dan juga Miki Raikkonen menempati posisi top 3. Kita sudah lihat ya, mereka nyengir-nyengir bingung tapi juga kayaknya seru-seru aja. Mungkin kita langsung ke posisi ketiga. Ini dia Ray Juliansyah. Selamat malam Ray Juliansyah. Malam Om. Oke Ray, hari ini bisa dibilang race-nya penuh kejutan ya, seperti saya
sebelumnya. Tadi ada clash di awal-awal dengan Fali Ramadan, restart balapannya dan ada clash lagi. Mungkin lebih ke terjatuh di turn 10 karena mungkin flag to flag pertama. Gimana nih tanggapannya untuk race kali ini? Emang sih tadi waktu awal tuh keburu-buru, terus juga pas udah yang 8 lap terakhir yang habis habis DCT yang habis ganti lobby itu RHD tuh nggak turun tikungan 1. Nah di situ ya udahlah tikungan 4 untungnya tikungan 4 bisa turun, kejar terus. Nah itu meraung melebar keempat, kejar Adli. Nah yang mau sebelum flag to flag tuh sempat jatuh ya, terus motor aku tuh kena motornya Om Padli. Yes. Nah langsung kepit, tapi ya nggak disangka-sangka juga ini emang keberuntungannya aku Om. Oke, nicely done Rai hari ini biasa. finish lagi kembali di podium setelah kemarin kayaknya agak cukup kesulitan, tapi nice, well deserved race dan selamat untuk posisi ketiganya. Kita tunggu di race berikutnya di round 9. Best of luck, selamat istirahat. Terima kasih Rai Julian. Makasih juga buat RDST dan Om Miki. Oke, itu dia biasa. Rai Juliansyah menempati posisi ketiga malam hari ini. Nicely done, nice race. Dan kita langsung berpindah ke yang menempati posisi kedua, membawa Repsol Hondanya naik ke podium. This is Kevin. Halo Om Kevin. Halo malam. Oke, race Kevin hari ini menjadi race yang mungkin tadi sudah agak sulit untuk mengejar ya. Dari awal mungkin udah gap 1 detik. Tiba-tiba kita restart race-nya, terus ada potensi untuk ngejar lagi. Tapi tiba-tiba hujan dan kayaknya tadi benar-benar play safe. Udah tahu hujan dan langsung tadi juga kita lihat dapat long lap penalti sama penalti yang mungkin tadi long lapnya jadi 2 kali. Apakah ada bug penalti atau gimana? Mungkin langsung bisa diceritain race hari ini Om. Ya tadi sih agak random lah balapan kali ini soalnya tiba-tiba flag to flag, jadi emang benar-benar buta gitu strategi race kali ini gimana gitu. Jadi tadi pas start yang pertama startnya udah bagus di belakang Miki, terus tiba-tiba disconnect atau ada gangguan internet atau apa dari Dorna di restart. Start kedua juga udah bagus, bisa lumayan nempel sama Miki tadi, tapi pas mulai turun hujan langsung masuk pit tadi. Yeah. Rider pertama masuk pit, pas keluar pit tuh tracknya belum benar-benar basah Om, jadi ban belakang langsung merah, langsung habis. Lap ke-7 itu udah benar-benar kosong bagian kirinya, jadi udah nggak bisa belok lagi lah ke kiri, udah susah. Jadi pas keluar pit itu udah benar-benar play safe banget sih Om, udah ngejaga motor biar nggak crash, tapi akhirnya tetap crash juga sih tadi sekali. Dan beruntung sih masih bisa posisi 2, udah hasil yang baik sih race kali ini. Nah strategi buat Om Miki sih emang mantap. Oke, race Kevin hari ini benar-benar luar biasa. Pace yang sangat stabil bisa kita bilang dari awal hingga akhir race. Dan ya mungkin di next race semoga yang terbaik dan lebih baik lagi. Thank you Om Kevin, selamat istirahat dan selamat untuk podium keduanya. Thank you. Ya. Halo. Om Ari ngelag. Mungkin bisa diambil alih. Oke, nampaknya tadi kita saya agak terputus. Nah, Tapi udah kembali lagi kan? Iya, sudah Udah, kembali lagi. Oke ya, tapi itu dia, selamat Om Kevin sudah memenangkan posisi kedua hari ini. Dan kita langsung pindah saja ke Miki Raiko yang hari ini finish di posisi terdepan. Lagi-lagi Miki di posisi pertama. Selamat malam Om Miki. Selamat malam Om Ariel, Om Broris, Om Nando. Malam. Itu dia Miki Raiko hari ini benar-benar luar biasa. Start yang sangat luar biasa hebat ya tadi di awal sebelum restart. Dan kita lihat juga tadi mau nggak mau harus red flag. Dan mulai lagi balapannya di flag to flag. Sempat melakukan aksi-aksinya Brad Binder, yaitu one lap lagi sebelum masuk pit stop. Apakah ini menjadi strategi tersendiri untuk ngecek dulu sirkuitnya atau gimana hingga akhirnya berhasil finish dengan sangat luar biasa dan jadi satu-satunya rider yang nggak kena bug LLP nih. Gimana Om tanggapannya race hari ini? Tanggapannya kaget ya. Soalnya kan tadi sebelumnya kita udah ngelakuin race juga
50%, terus tiba-tiba Om beli DC. Itu kan keadaan kondisi cuacanya itu kan kelodi. Kalau misalkan kondisinya variabel itu kemungkinan flag to flag gitu. Itu tuh antara Om Fernando lupa mau kasih flag to flag atau emang cuacanya emang kelodi gitu. Kalau misalkan tulisannya kelodi, itu bakalan kelodi sampai akhir gitu. Jadi kalau misalkan variabel itu bisa-bisa flag to flag. Tapi pas kelodi tadi ada 2 pilihan motor. A sama Iya. kalau di nggak A sama B, kok orang-orang belum pada ready, saya udah ready gitu kan, ini ada apa gitu kan. Saya cek lagi kok ada dua motor gitu, ya udahlah saya siapin keduanya, tapi saya udah punya kemungkinan ini nggak akan hujan gitu, soalnya kan kelodi. Nah pas di race keduanya itu variabel, nah kalian flag to flag gitu. Sebelumnya saya udah pernah latihan juga flag to flag di PC ya sama anak-anak RDC juga. Jadi pas begitu kita flag itu kalau MotoGP ya, kalau MotoGP kita jangan harus langsung masuk pit nanti di lap keduanya gitu. Kalau misalkan langsung masuk pit nanti pas X-nya tuh keadaan trek masih kering, nanti ban belakang merah. Karena si treknya kering, bannya ban basah gitu. Kayak kejadian Om Keping tadi katanya pas bannya merah. Nah saya itu udah tahu bakalan flag to flag, jadi saya masuk ke pit itu di lap selanjutnya kayak gitu Om. Makanya saya tadi ya berasa diuntungkan lah, udah pernah latihan flag to flag juga gitu. Oke, itu dia Miki Raikkonen yang hari ini finish dengan sangat solid, lagi-lagi sangat luar biasa, yang ya bisa dibilang terkejut ya. Kita juga cukup kaget tadi tiba-tiba hujannya agak langsung nggak say hi dulu, tiba-tiba deras. Tapi ya it is what it is, kembali lagi dengan strategi yang sangat luar biasa, dan juga tadi sempat berbagi ilmu juga untuk flag to flag. Tapi itu dia Miki Raikkonen hari ini finish kembali di posisi terdepan untuk main race Phillip Island. Selamat Miki Raikkonen untuk posisi pertamanya, semakin kuat di klasemen. Best of luck di next race, dan kita akan ketemu lagi. Thank you Om Miki. Sama-sama Om Ariel, Om Broril. Terima kasih Oke. RDC. Nah itu dia Luar untuk biasa. top 3 rider kita di kelas M1 PlayStation di main race Phillip Island round ke-8 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Miki Raikkonen, Kevin dan juga Rai Juliansyah finish dengan sangat luar biasa. Setelah ini kita akan lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara setelah main race, dan ini dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PlayStation Agung Tata Mandiri Championship 2023 yang sangat penuh kejutan. Raikkonen tidak mengejutkan lagi ya, dia masih ada di posisi terdepan dengan 273 poin. Sangat-sangat kuat sekali, memimpin 77 poin di depan RS Kevin yang menempati posisi kedua dengan 196 poin. Ada Raung di posisi ketiga dengan 176 poin yang mulai terancam oleh datangnya Rai Juliansyah di posisi keempat dengan 169 poin. Diikuti Fadil Ramadan di posisi kelima dengan 133 poin. Ada Bima Suryatama untuk posisi ke-6, Combat 55 di posisi ke-7, Kiki Kens di posisi ke-8, dan juga Zidan Agustian 466 yang kayaknya sejauh ini belum mengikuti race sampai kali ini dan masih ada di posisi 9 untuk klasemen sementara ini di kelas M1 PlayStation. Setelah ini kita akan berpindah ke kelas M1 PC. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyaksikan keseruan berikutnya yang mungkin juga kayaknya sih pasti bakal flag to flag juga. Jadi kita lihat aja lah. Dan semoga kita nggak kena DC lagi kayak tadi. Semoga race M1 PC akan berjalan lancar. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya. Kita akan break dulu sejenak dan kita akan bertemu beberapa saat lagi.
Dan yes, kembali lagi bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih bersama saya Bros dan ada rekan saya Om Ariel dan ada Om Fernandoli selaku menjadi Race Direction Camp Director dan juga operator di live di round ke-8 Australia pada malam hari ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas selanjutnya yaitu M1 PC. Ini adalah kelanjutan dari M1 PlayStation sebelumnya. Tapi sebelum kita menyaksikan race tersebut, kami berterima kasih sekali kepada sponsor utama kita yaitu Agung Tata Mandiri itu sendiri dan juga ada media partner kita yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Sesaat lagi kita akan menyaksikan race M1 PC pada malam hari ini. Akan tetapi mari kita lihat terlebih dahulu rider line up pada kelas M1 PC. Itu dia lini pembalap kita di kelas M1 PC yang saat lagi akan memasuki track Phillip Island di Australia yang sudah kita lihat barusan di kelas M1 PlayStation sebelumnya akan berjalan dengan sangat luar biasa. Sebelum kita mulai balapan, kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M1 PC yang seharusnya sejauh ini masih dipimpin oleh Ducati rider kita yaitu Andy Aul di posisi pertama dengan sangat luar biasa 215 poin memimpin klasemen sementara, diikuti rekan setim yaitu Tatego dengan 177 poin. Ada Dipo Akbar di posisi ketiga dengan 142 poin, Aki2X di posisi keempat dan juga Fadlur menutup posisi kelima di posisi kelima ya dengan 118 poin. Ada KY di posisi ke-6, lalu ada Ozi di posisi ke-7, Nabil Ashoki di posisi ke-8 dan juga Bagus Budiman serta Germanos di posisi 9 dan juga posisi ke-10 melengkapi top 10. Kita berpindah dari posisi 11 sampai posisi 16, ada Brook Gaming, Superfires, Rizky MP dan juga Ikamjo serta Farel Verstian dan juga Fauzi Hadi Bintoro. Itu dia ke-16 rider kita di klasemen M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan kita akan melihat juga untuk rider line up atau di starting grid untuk kelas M1 PC yang nampaknya kembali lagi dengan nomor 94 yang akan start dari posisi depan dengan fast lap 124029 yaitu Andy Aul. Aki2X mengisi posisi kedua dan juga Tatego di posisi ketiga melengkapi row terdepan atau row pertama. Di row kedua ada Dipo Akbar, Ozi dan juga Nabil Ashoki di row posisi 456 dan kita akan berpindah ke row ketiga yaitu ada Fadlur, Rizky MP dan juga Brook Gaming dari posisi 7 sampai posisi 9. Bagus Budiman, KW dan juga Germanos ada di row keempat dari posisi 10, 11 dan juga 12. Serta kita akan melihat di row kelima sudah ada 3 rider yang mengisi spot tersebut ya. Ada nomor 7, 40 dan juga 37 yang saat lagi kita akan lihat untuk di row kelima yaitu ada Ikamjo, Farel Verstian 40 dan juga Superfire serta Fauzi Hadi Bintoro mengisi row terakhir di posisi ke-16. Itu dia untuk starting grid kita di kelas M1 PC. Akankah Andy Aul mendapatkan start yang luar biasa lagi atau mungkin akan ada tantangan berikutnya dari rider lainnya? Dan untuk pemilihan ban seperti kita lihat tadi sudah terjadi flag to flag pertama kita di kelas M1 PlayStation
Tentunya pemilihan ban slick maupun rain tire akan menjadi konsiderasi bagi seluruh rider ya. Ada soft, medium, hard untuk slick tire dan juga soft medium untuk rain tires. Yang tentunya kalau misalkan berkaca dari balapan barusan di kelas M1 PlayStation ini akan menggunakan soft nanti di rain tire karena hujannya cukup deras dan mungkin akan menjadi pilihan yang cukup oke juga jika para pembalap menggunakan soft medium atau medium di awal balapan karena mungkin nanti hujannya akan turun di pertengahan balapan dan penggunaan ban yang lebih lunak di awal akan memberikan advantage yang luar biasa beneficial bagi para pembalap jika perhitungannya tepat. Yes, betul sekali. Untung aja ingat tadi mic-nya mati. Yes, yang dimana pemilihan ban itu sendiri ini menjadi kunci, dengan mana ini akan menjadi cukup strategik jikalau maka para pembalap sudah tahu akan ada flag to flag. Yang dimana tentu ini akan menjadi sebuah strategi, di mana pada normalnya para pembalap itu menggunakan ban yang keras di Phillip Island ini. Akan tetapi mereka akan bisa mengganti ban mereka dengan compound yang jauh lebih soft jikalau memang prediksi mereka turunnya hujan itu tepat. Misalkan mungkin mereka akan bisa menggunakan double medium ketika pertengahan lap sudah turunnya hujan. Yang otomatis dengan ban medium tersebut mereka masih bisa mendapatkan gain grip yang jauh lebih maksimal daripada hard di early race yang sebelumnya tadi. Yang dimana ketika pit atau bendera putih sudah berkibar atau bisa kita sebut kata lain sudah turunnya hujan, itu mereka sudah masuk pit dan mengganti ban yang mereka sudah pilih. Yang mana tentu ini akan menjadi sebuah strategi masing-masing pembalap. Akankah pembalap akan tetap menggunakan ban endurance yang sama, yang mana terlihat pada rata-rata menggunakan ban hard, atau mereka akan menggunakan ban medium atau mungkin ada yang pakai yang soft untuk menunggu memutar track sampai turunnya hujan dan mengganti ban mereka dari slick tire menuju ke rain tire. Tapi kembali kepada strategi pembalap masing-masing karena itu memang pada dasar itu adalah bumbu rahasia dari pembalap masing-masing. Dikarenakan ya itu adalah sebuah strategi. Seperti dilakukan Miki Raikkonen sebelumnya ketika para semua pembalap tidak tahu gimana caranya untuk mengatasi strategi flag to flag. Miki Raikkonen terlihat nampaknya sudah lebih terlatih, terlihat jauh lebih proper dan terbukti dirinya memimpin satu lap. Yang dimana sengaja nggak muter satu lap dulu dan dia memutuskan untuk masuk di lap selanjutnya karena kan seperti di performance sebelum diucapkan bahwasannya ketika bendera putih berkibar itu ternyata aspalnya tersebut masih tergali-guli cukup kering dan masih sanggup untuk dilalui menggunakan ban slick sebelum mengganti ke ban rain tire tadi. Yes, dan juga terlepas dari cuaca atau aspal yang mungkin akan agak take time ya untuk bisa menjadi basah, ini juga perlu menjadi konsiderasi bahwasannya rider-rider ini tidak ada tombol tersendiri untuk pit limiter ya. Jadi mereka benar-benar harus bisa memperlambat laju motornya sebelum memasuki garis pit lane, karena jika tidak, seperti kita lihat di sebelumnya untuk kelas M1 PlayStation dari posisi 2 sampai posisi 5 semuanya mendapatkan long lap penalty karena tidak melambatkan laju motornya di pit entry. Itu menjadi pelanggaran tersedia. Kalau misalkan bahasanya adalah exceeding pit limit entry kalau nggak salah. Dan Miki Raikkonen yang sudah melihat setelah ia memutar satu lap lebih banyak dibandingkan rider yang memasuki pit lebih awal dan juga melihat long lap penalty, tentunya pastinya dia langsung konsiderasi untuk melakukan penurunan speed ya sebelum masuki pit lane. Dan ya betul saja terjadi, tidak mendapatkan long lap penalty dan berhasil mengeksekusi strategi dengan sangat luar biasa aman. Dan juga ya itu benar-benar bisa kita bilang menjadi strategi yang manis lah untuk Miki Raikkonen dan menjadikannya juga posisi pertama yang sangat luar biasa absolut. Tadi kayaknya gap finishnya di 13 detikan deh, itu benar-benar luar biasa. Dengan kondisi hujan masih bisa finish dengan gap yang absolutely massive bisa kita bilang. Yes, bahkan sangat bisa dibilang kita bisa menilai sebuah strategi dari Miki Raikkonen benar-benar perfect sekali. Dikarenakan terlihat semua dari kelima pembalap, 4 pembalap di belakang Miki Raikkonen benar-benar nampak terlihat masih buta dari sistem flag to flag ini. Dikarenakan ini perdana kita mengadakan sistem flag to flag ini karena kan memang baru di 2023 ini juga game yang kita gunakan di MotoGP 23 sudah support yang namanya flag to flag system, dan tentu ini akan menjadi sebuah pengalaman pertama untuk para rider kita di Agung Tata Mandiri Championship ini tadi, yang dimana terlihat seorang Miki tadi benar-benar strategi yang cukup perfect sekali. Dimulai dia tidak masuk pit terlebih dahulu, mengecek dulu aspal yang ternyata asal masih kering dan langsung memasuki pit lane ketika memang track itu sudah terkategori cukup basah dan bisa mengganti bannya, dan ketika ban slicknya sudah tidak sanggup lagi berada di aspal tersebut. Dan
terlihat strategi Miki Raiko benar-benar berhasil dan bahkan tidak terlihat slide over banget dari seorang Miki Raiko ketika memimpin jalan balapan, berbeda seperti pembalap-pembalap di belakang yang makanya sangat berusaha banget supaya motornya nggak nge-slide gitu, yang dimana Miki juga menyebutkan di platformnya tadi jikalau ketika bendera putih berkibar dan langsung memasuki ke pit lane ketika aspal masih belum basah 100%, itu akan menjadi malapetaka untuk ban basah yang baru mereka gunakan, malah akan langsung terkikis dan suhunya akan naik dikarenakan tidak cocok dengan ban dan aspalnya tidak sinkronis gitu karena aspalnya masih belum 100% basah. Jadi ini kita akan lihat saja di kelas M1 PC nanti nih, apakah kita akan bisa melihat kejadian yang sama atau mungkin dari pembalap-pembalap M1 PC ini sudah menonton nih hal kejadian sebelumnya, jadi mereka juga try to revise gitu, berusaha untuk merevisi, mungkin mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi kita sesaat lagi nampaknya kita akan melihat main race di kelas M1 PC. Nampaknya sudah hujan terlebih dahulu. Akankah akan terjadi hujan yang permanen ataupun tiba-tiba tracknya akan kering? Tapi kita lihat saja yang jelas Andy Owl got on the pole position disuruh oleh Aki dan juga Tatego. Here we go on the round ke-8 Agung Tata Mandiri Championship, and away we go is on the way. Good start dari seorang Andy Owl yang nampaknya langsung melesat begitu saja, sangat kencang sekali disuruh oleh Aki, tapi kali ini Tatego harus terjebak oleh traffic dari rider-rider di belakangnya dan menuju ke Dohan Corner di mana Tatego masih terhimpit, tersandwich oleh para rider-rider di sana. Dan kita lihat saja Tatego on the second corner oleh Saturn lebih motor ini benar-benar berbahaya dan benar saja KY terjadi jatuh di sana, disusul oleh terdapat sebuah Brew Gaming nampaknya dan ambil Ashoki begitu pula sama. Dan kita akan lihat saja ke depannya. Ini dia tikungan kedua, tikungan keramat yang menjadi semakin keramat karena hujan yang cukup deras menerpa Phillip Island, nampaknya memberikan rider kesulitan yang sangat-sangat berarti. Wow. Tipu Akbar untuk posisi ke-6 nicely dan di turn ke-4. Sementara ini Andy Owl is still on the lead memasuki sektor ketiga yang nampaknya jarak masih sangat tipis dari posisi pertama sampai posisi 11. Rizky MP going down into the gravel di exit turn ke-6. Meski Fashiken, kita lihat dia Brook Gaming, akankah ia menjadi Rainmaster bersama Aprilia RSGP-nya atau Aki 2X yang sekarang tertinggal 0,4 detik saja di belakang Andy Owl. This is the rain, this is the very different dari beberapa race sebelumnya. Ozzy yang sekarang ada di posisi ketiga ada di podium, tapi ada Tatego yang mengejar di posisi keempat down at turn 10 memasuki 11 and 12. Brook Gaming sangat sayangkan sekali nampaknya tidak berhasil mengantisipasi turunan di turn 10, akan memasuki lap kedua saat lagi. Nampaknya Tatego berhasil melewati curang Ojen. Kali ini Tatego try to comeback lagi setelah di awal pembukaan race Tatego memiliki start yang kurang cukup. Silat Aki go into the grass. What just happened dari seorang Aki? Berada di garda straight tapi nampaknya memilih untuk melewati seorang rumput. Nampaknya ada sebuah, mungkin ada permen karet kali di aslam berbeda untuk masuk ke rumput. Tapi kali ini kita melihat seorang Ikamjo juga melakukan hal yang sama, overshoot di turn pertama dan try to entry di tikungan 2, very dangerous. Tapi nampaknya kalian bisa lihat Ikamjo benar-benar kesusahan untuk melakukan kembali atau beriman, dan juga KW nampaknya benar-benar chaos race yang terjadi pada malam hari ini. Flowing track, fast corner, tetapi di hujan. Dan by the way, Aki berhasil melawan seorang Andy Owl dan begitu saja Tatego yang berhasil mendekatkan kepada tiga mereka. Nampaknya terjadi 4-way battle dalam helicopter camp. Terpantau Aki, Tatego, Andy Owl dan juga Ozzy yang saling berdekatan. Akan jadi 4-way battle terjadi di sini untuk battle for the first position. Cuaca dan juga track yang saling bersilangan ya, tidak ada matchnya sama sekali, dimana kita tahu Phillip Island memiliki karakter flowing dan juga fast corner, tapi dengan cuaca hujan ini tentunya rider-rider sangat kesulitan untuk bisa melibas tikungan cepat. Ini dia replay dari lap pertama di mana adanya chaos untuk Kewa yang harus terjatuh itu dia, dan Brook Gaming Dipo yang harus melebar karena berusaha untuk tidak menabrak jatuhnya motor Kewa. Dan sekarang kita berpindah lagi masih di lap kedua, masuki tikungan 11 dan juga 12, mengakhiri lap kedua lebih tepatnya akan masuk ke lap ketiga. Ini dia Aki 2X yang sekarang mendapatkan lead. Tentunya pressure yang sangat luar biasa besar karena masih ada beberapa lap lagi, masih banyak lap, lebih tepatnya 11 atau 12 lap lagi yang harus dijalani oleh Aki 2X yang sejauh ini memimpin balapan dengan fast lap di tangannya. Sayang sekali harus terjatuh di lap pertama. It is a bad luck untuk Aki 2X yang memimpin di lap kedua, barusan masuk ke lap ketiga tapi harus terjatuh track entry yang agak mengerikan barusan, tapi nampaknya masih cukup aman. Posisi ke-8 untuk Aki 2X sementara ini
akan sangat sulit untuk bisa mengejar kembali ke posisi terdepan. Ya sayang sekali dari seorang Akido X yang tempat kita ingin menobatkan seorang Aki menjadi Rainmaster, akan tetapi di first corner setelah melakukan fastest lap di lap ketiga, Aki harus kehilangan grip nampaknya terlalu overshoot di first corner dan membuat dirinya harus terjatuh kehilangan posisi pertama. Here we go, mungkin adalah replay dari seorang Rizky MP yang terlempar begitu saja di turn ke-6 dan harus terjatuh dan memulai balapannya kembali. Dan lihat, Fadil juga harus terjatuh nampaknya benar-benar track di Phillip Island benar-benar sangat cross dari karakteristiknya. Yang mana karakteristik track ini memiliki fast corner, very fast di setiap cornernya. Akan tetapi kali ini Aki harus juga kembali terjatuh lagi dan lagi nampak ada mental pressure tersendiri di seorang Aki after crash membuat dirinya tidak bisa bangkitkan mental kembali, dan yes, kembali terjatuh Aki dan kembali berada di posisi belakang di posisi 11. Sementara ini Tatigo masih berada di posisi kedua dengan gap 0,9 detik dan seorang Andy Aul masih memimpin jadwal balapan. Akan tetapi Tatigo memiliki tamu di belakangnya, sebuah Red Bull KTM dikendari oleh Ozzy tepat belakangnya di Garden Straight dan masuk ke lap keempat. Tatigo masih berada di posisi kedua. Akankah ini akan menjadi berakhir yang sama seperti di sprint race sebelumnya, yang dimana Tatigo hanya tetap santai saja di posisi kedua menunggu mistake-nya atau kesalahan dari Andy Aul. Dan masuk ke lap keempat, tentunya masih ada kurang lebih 11 lap lagi untuk mengakhiri balapan. Dengan cuaca hujan ini pastinya akan menjadi lebih panjang rasanya untuk mengakhiri sirkuit Phillip Island di Australia untuk round ke-8. Kita lihat melebar lagi untuk Ikamjo dan sekarang tidak bisa di save, harus terjatuh dan turun ke posisi ke-10. Aki 2X bisakah ia merecovery pace-nya lagi untuk setidaknya masuk ke top 10 dan juga top 5 yang sekarang terpaut cukup jauh. Tatigo yang sekarang ada di posisi kedua nampaknya mulai kehilangan pace-nya dan harus memberikan Andy Aul posisi pertama dan juga gap 1,1 detik barusan. Sangat-sangat menyulitkan sekali bagi Tatigo cuaca hujan ini dan harus menahan Ozzy di belakangnya. Ini dia replay, kita akan lihat terjatuhnya Aki 2X masuki lap ketiga di turn pertama yang sudah melebar dan nampaknya berusaha untuk kembali lagi dengan sedikit pengerem, namun trail breakingnya tidak berakibat baik ya, malah harus terjatuh. Apalagi dengan kondisi cuaca hujan seperti ini tentunya track lebih licin dan trail breaking pun pastinya akan lebih sulit sekali. Yes, dan kita kembali kepada Tatigo dan juga kita akan melihat pertarungan antara Rizky MP Beruk dan juga seorang Fadil, tapi nampaknya di turn 10 kembali lagi prima Rizky MP harus terjatuh dan nampaknya Ikam juga terjatuh di turn ke-10. Nampaknya sayang sekali, nampaknya terlihat sekali pengendalian Desmo Sedici yang yes tidak bisa ia kendalikan lagi ketika di turn tersebut. Tadi terlihat slide begitu saja, tidak ada grip dan terlempar begitu saja di seorang Rizky MP dan turun ke podium. Setelah tadi terlihat three-way battle antara Brook, Fadil dan juga Rizky MP untuk battle for the P6. Nampaknya Fadil juga berhasil mengambil dari posisi dari Brook Gaming dan yes, kita sudah masuk di lap kelima yang dimana Tatigo nampaknya mulai memperjauh kembali gapnya dari seorang Andy Aul dan malahan Tatigo harus berhadapan dengan Ozzy yang nampaknya terlihat side by side selalu antara RC1 dan Desmo di GP23 antara Ozzy dan juga Tatigo. Menuju ke tikungan keempat, kita akan lihat Ozzy switch to the inside line dan kita bisa lihat hujan telah berhenti, akan tetapi track masih basah. Kita akan lihat saja dalam beberapa lap ke depan, kita akan lihat apakah track akan mengering dan para pembalap akan siap memasuki ke pit lane, dan kita akan lihat kembali apakah kita akan menyaksikan sebuah pit limiter yang dijebol oleh para pembalap di pit lane nanti. Kita akan lihat saja tentunya. Yang jelas kalian bisa lihat Ozzy, Tatigo masih saling beradu di lintasan yang sama. Kita lihat sebuah replay dari seorang Rizky MP yang terlempar begitu saja di turn ke-10 dan benar saja no more pengendalian kembali dari seorang Rizky MP di turn ke-10 tadi. Ya tentunya menjadi sangat demanding ya setelah tikungan blind spot yang cukup cepat, masuk ke turn 10 dan juga downhill yang sangat-sangat luar biasa tajam. Itu tentunya membutuhkan teknik dan juga pengendalian motor yang sangat luar biasa. Dan kita lihat tadi Rizky MP nampaknya sudah kehilangan gripnya di entry turn ke-10 sehingga ia harus terjatuh wobble high side. Kita lihat dia Fadlur against Brook Gaming di posisi 7 dan juga posisi ke-6. Kontak terjadi di exit turn ke-12, tapi nampaknya hanya sedikit sundulan manja saja memberikan isyarat ke Brook Gaming. Hello, this is Fadlur coming in untuk posisi ke-6. Di posisi ke-6 sekali ini masuki turn pertama, nampaknya masih belum bisa ditembus pertahanan dari Brook Gaming yang sejauh ini defending, tapi harus melebar di turn 1, going into keramat corner di turn kedua. Nampaknya Fadlur berhasil naik posisi ke-6 tapi melebar lagi. Brook Gaming back on the attack, counter attack yang sangat luar biasa Brook Gaming melawan Fadlur, dan kita lihat
track sudah mulai kering meskipun masih ada beberapa spot yang basah. Tentunya rider harus mengantisipasi dan juga memikirkan lagi strateginya kapan dia harus ganti ban kering atau harus bertahan dulu di track dengan wet tires yang tentunya semakin panas. Nice movement dari Fadlur menahan laju dari Brook Gaming di slow corner turn keempat. Yes, seperti yang Om ada sebut ya, dimana yes, semua pebalap harus jauh lebih teliti atau menganalisis aspal yang sedang mereka pijak ini. Dikarenakan terlihat dalam kamera di Phillip Island pada malam hari ini di Agung Tata Mandiri Championship bahwasannya hujan telah reda dan kita lihat Dipo Akbar is down. Sayang sekali Dipo Akbar terjatuh nampaknya di lucky high dan membuat dirinya kehilangan posisi setelah berpindahnya dirinya dari Yamaha menuju Gressi di MotoGP. Sayang sekali nampaknya di debut pertama di Gressi MotoGP memiliki hasil yang kurang cukup baik berbeda di season di round-round sebelumnya ketika menggunakan Yamaha. Sayang sekali untuk Dipo pada malam hari ini dan kita akan bisa lihat sudah mulai tidak berkurangnya percikan-percikan air pada ban-ban yang mereka gunakan pada track malam hari ini. Dan oke, nampaknya terlihat sebuah agresif movement dari seorang Rizky MP dan juga battle for Desmo Sedici antara Nabil dan juga Rizky MP going for Garden Straight. Kita akan bisa lihat Nabil Ashauki try to slip him and also Rizky try to defend from the first corner. Adohan corner, Rizky memulai awal tikungan terlebih dahulu di entry track dan kita akan bisa lihat Nabil berusaha switch to the inside line. Bagus Diman harus terjatuh pada malam hari ini kesekian kalinya. Rizky pun juga harus terjatuh sekalinya. Sayang sekali dan Dipo juga harus terjatuh. Nampaknya ada 3 rider yang terjatuh di tikungan langganan kita, yaitu Southern Loop atau tikungan kedua. Yes, menjadi tikungan yang selalu minta tumbal ya. Turn kedua Southern Loop di Phillip Island lagi-lagi memakan korban. Sementara itu di lap ke-7, pertengahan lap ke-7 lebih tepatnya, Andy Au is still on the lead tapi gapnya mulai menipis ke Tatego. Betul sekali dengan fast lap-nya masih dengan rain tire untuk semua pembalap. Akankah ada yang berani untuk melakukan early pit dan mengganti ke motor setup kering? Ini dia Tatego semakin dekat dengan 0,9 detik sekarang down into turn 10 going down the hill. Nampaknya masih cukup aman untuk top 3 rider kita yang semakin mendekat lagi, baik Tatego ke Andy Au maupun Ozzy ke Tatego di pos 1, 2 dan juga 3. Going on into 11 and 12. Belum ada yang masuk pit kah atau Andy Au nampaknya menjadi yang pertama memasuki pit lane. Tatego still on the run. Ozzy Ozzy going run dan yes Tatego juga sayang sekali menjebol pit limiter. Tatego pun sama. Yes, betul sekali. Kembali lagi kita saksikan 3 ride. Germanos crashing di pit lane kah? Untuk Germanos sangat sayang sekali. Dan kita lihat saja apakah Fadlur juga nampaknya going on pit tapi jadi satu-satunya rider yang berhasil menembus pit lane dengan cukup aman. Going switch, ini dia Germanos. Yes, benar sekali. Seorang Fadlur tidak menjebol pit limiter yang dia gunakan. Terlihat nampaknya Fadlur dan juga Bagus Budiman nampaknya yes. Kita bisa lihat KY, ternyata KY tidak masuk ke pit lane dan nampaknya KY masih menunjukkan balapan tapi nampaknya beberapa rider juga menjebol sebuah pit limiter membuat mereka mendapatkan long lap penalty. Terbukti setelah Fadlur memasuki pit dengan cukup baik dan tidak mendapatkan sebuah hukuman long lap penalty dan berhasil men-switch motornya ke slick tire. Dan kita melihat perjuangan dari Andy Au yang baru saja keluar dari pit, yang terlihat juga Andy Au berusaha untuk memberikan motor tapi terlalu cukup kencang dan terlihat sedikit stupi ketika memasuki entry pit lane tadi. Dipo Akbar yang juga memiliki clean ketika masuk ke pit lane, no penalty dari seorang Dipo. Dan yes, ini akan menjadi pertanyaan, akankah memang semua penalty tersebut akan di-serve ataupun ini sebuah bug? Tapi nampaknya ini kok memang sebuah bug, ini juga akan menjadi tanda tanya. Jikalau memang ini sebuah bug, kenapa seorang Fadlur, Dipo dan juga beberapa rider lainnya bisa memasuki pit dengan very clean? Ini akan menjadi tentu tanda tanya besar dan sayang sekali Aki jatuh untuk kesekian kali ya. Nampaknya this is bad luck dari seorang Aki. Dan yes, kita kembali ke pertanyaan long lap penalty tadi. Tentu jikalau ini tidak di-serve, ini akan menjadi benefit untuk para rider yang tidak terkena long lap penalty seperti Fadlur, Nabil, Bagus Budiman, Ikamjo dan juga ada Dipo Akbar di posisi terakhir. Yes, kita lihat ini Ozzy yang baru saja masuk pit dan akan keluar saat lagi bersama dengan Kewa yang baru saja entry. Andy Au sudah akan memasuki main straight. Akankah Ozzy bisa ada di depan Andy Au atau tidak? Sayang sekali kencang Kewa sekali masuk ke pit. Yes, yang sudah slowing down tapi tidak berhasil. Nampaknya sejauh ini Andy Au berhasil kembali mengambil alih pimpinan balapan di posisi terdepan
ke-8, Ozzy yang nampaknya tertinggal cukup jauh karena ya kita tahu di pit lane harus menjaga speednya di batas yang ditentukan. Dan long lap penalti yang sangat beragam ini tentunya memberikan benefit bagi Fadlur yang tadi kita ketahui tidak mendapatkan long lap di pit limit karena berhasil melakukan pengereman dan cukup baik. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin Fadlur hanya bisa naik ke posisi ke-5 ya di depan Germanos yang sekarang pun Germanos is harus down. terjatuh. Speaking to early untuk Germanos sangat disayangkan sekali. Setelah long lap penalti yang dimiliki sekarang harus turun ke posisi ke-8. Fadlur taking on the chance untuk bisa mengejar Brook Gaming karena masih tertinggal hanya 1,4 detik. Tentunya ini memberikan posisi yang cukup optimal untuk bisa mencuri posisi. Onboard bersama Bagus Budiman di posisi ke-7 dan kita akan lihat saja. Ozzy nampaknya berhasil ini ya. Berhasil surfing long lap ya, betul sekali. Dan kita akan lihat saja siapakah yang berhasil finish di posisi terdepan. Yes, tentu ini menjadi mungkin ini bukan sebuah bug, mungkin dikarenakan Yes terlihat para dari kelas sebelumnya bahwasanya itu bukan sebuah bug, melainkan memang belum ada pengetahuan dari riders itu sendiri untuk pit entry. Tapi nampaknya terlihat dari beberapa rider yang mungkin sudah berlatih. Dan kita tahu juga bahwasanya Nabil Ashoki dan juga Bagus Budiman adalah satu rekan dari Miki Raiko di RDS. Nampaknya mereka memang seperti dibilang seorang Miki Raiko tadi, mereka memang sudah berlatih dalam long lap flag to flag ini, yang dimana terlihat dari mereka semua tidak ada yang satu pun terkena long lap. Mungkin hanya seorang KY tadi yang terlihat dalam kamera terlalu kencang ketika memasuki entry di pit lane tadi. Tapi kita back to Bagus dan Nabil Ashoki yang memang keduanya sama-sama menggunakan Desmos Edici going for Garden Straight, dan tak terasa kita sudah masuki lap 10. Jadi 4 lap lagi lap ini akan berakhir dan kita menyaksikan final result tentunya. Dan yes, kita akan melihat perjuangan dari seorang Ozzy yang nampaknya hanya satu-satunya lah yang dia yang men-serve long lap penalti tersebut di road terdepan, yang dimana nampaknya seorang Andi Au dan juga Tatigo tidak men-serve long lap penalti tersebut. Dan here we go with Nabil Ashoki going for the turn 3. Dan yes, this is the drone cam yang nampaknya cukup biasa aja, tidak ada istimewanya, dan menuju ke tikungan keempat. Dan yes, itu dia, ini mana Nabil Ashoki. Yes, Ozzy is going down, sayang sekali Ozzy. Yes, nampaknya bukan hanya tikungan kedua, tikungan ke-6 yang kali ini di kelas M1 PC menjadi tikungan keramat kedua di Phillip Island. Kita lihat Brook Gaming yang nampaknya ada di posisi ketiga. Fadlur going out Is that wide. Fadlur? Yes, betul sekali, sayang sekali bagi Fadlur. Harus masuki gravel and stand dan sekarang turun ke posisi ke-5. Kita lihat juga tadi Germanos harus keluar dari balapan mungkin karena disconnected dan harus berakhir untuk pertempurannya di Phillip Island. Sementara ini Fadlur still on 5th mengejar Ozzy yang tadi ini sayang sekali ya untuk Fadlur harus melebar dan keluar track hingga ia turun jauh, terpental keluar sana. Siapa kak? Lagi-lagi Yes, it's not safe again and again. Terus kita lihat aduh, dia sepertinya kesurupan setan sepeda. Ini dia Nabil Ashoki di posisi ke-6 dengan encok setan sepeda dan juga sirkus tupinya. Cukup berbahaya kembali lagi dengan internet problemnya di posisi ke-6. Akankah ada yang berani untuk melakukan overtake kepada dirinya? Another mistake. Lagi betul sekali, harus melebar dan aduh, that was the contact. Terlihat sekali nampaknya sedikit kontak antara Nabil Ashoki dan Fadlur membuat nampaknya laju dari Fadlur harus semakin kencang. Dan yes, Fadlur harus terjatuh. Terlihat sekali dalam kamera menuju tikungan 2 ketika menuju entry, nampaknya Fadlur harus menambahkan speed dari sundulan dari seorang Nabil, membuat dia tidak memiliki daya cengkram rem lagi, dan yes, harus terjatuh di Satan Loop dan menjadi korban selanjutnya di tikungan kedua. Sementara ini kita masih bersama sang encokman kita, yaitu Nabil Ashoki, yang sempat memperlihatkan sebuah sirkus di round ke-8 pada malam hari ini. Ini malah sempat lihat connection problem terlihat dari seorang Nabil Ashoki untuk kesekian kalinya. Dan di tempat belakang ada seorang Bagus di mana dengan Aki yang nampaknya berusaha untuk nothing to lose on this track, di mana Aki di awal balapan sempat memimpin tapi sayang sekali harus terjatuh di Dohan Kora tikungan pertama. Dan here we go, replay dari seorang Fadlur dan juga Nabil Ashoki, dan yes, benar saja, here we go, di kontak membuat Fadlur yang tidak bisa memperlambat laju dari RT16-nya kembali. Akankah menjadi black flag berikutnya bagi Nabil Ashoki atau tidak? Kita lihat saja karena lap pun hanya tersisa 2 atau 3 lap lagi. Tentunya semakin skoris di MP going out menyusul Germanos. Nampaknya sangat disayangkan sekali rider kedua ya yang harus keluar dari balapan karena internet connection problem. Sementara ini Aki2X still on run dan nampaknya berhasil melakukan overtake terhadap Nabil Ashoki yang harus turun ke posisi ke-7. Menyusul Bagus Budiman yang sekarang di posisi ke-5. Akankah Aki2X bisa mengejar posisi top 5? Nice movement, nice inside line, dan nampaknya berhasil melakukan overtake terhadap Bagus Budiman yang sekarang turun ke posisi ke-6.
which is RSGP now. Akankah ia bisa finish di posisi depan? Karena kita lihat dengan time penalty yang ia miliki tentunya akan sangat-sangat memberikan kesulitan di final result nanti karena harus turun 3 detik ke belakang. Dan sementara ini kita lihat race leader kita masih Adi Awal dan juga Tatego di posisi kedua, serta Brook Gaming yang bisa saja mendapatkan podium pertamanya di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Yes, kita akan juga masih menyaksikan akankah di sini seorang Brook Gaming yang dimana dia mendapatkan long lap yang tidak men-serve long lap tersebut, hanya Ozzy lah yang men-serve long lap tersebut, dan tentu ini akan menjadi clean lap untuk seorang Ozzy dan juga menjadi kesempatan jikalau Brook tidak bisa meninggalkan Ozzy dalam gap 3 detik. Tentu saja ini akan menjadi benefit seorang Ozzy untuk berada di atas podium untuk kedua kalinya di Agung Tahta Mandiri Championship. Dan terlihat juga di rekan tim dari seorang Rizky MP Ikamjo juga kembali terjatuh dan KY masih berada di posisi terakhir. Dipo yang nampaknya harus berada di posisi 8 nampaknya akhir-akhir musim ini Dipo tidak memiliki performa yang cukup ideal setelah berpindahnya dirinya dari Yamaha menuju Ducati. Mungkin Dipo masih memerlukan penyesuaian kembali dengan Desmos Setia setelah ia harus menunggangi YZR M1 dari awal season. Dan kita masih bersama Bagus Budiman dan battle perseteruan antara Bagus Budiman dan juga Nabil Asyauki going for the shot and here we go di another kontak, tapi kali ini Bagus Budiman bisa save hal tersebut. Tapi yes, itu adalah kontak yang cukup keras antara Nabil dan juga dari seorang Bagus Budiman, mana Nabil juga melakukan hal yang sama di lap sebelum membuat Fadur juga harus terjatuh. Dan kali ini Bagus Budiman juga mendapatkan dampak yang sama dan kita bisa lihat seorang Nabil Asyauki masih dalam kondisi sama-sama atau masih encok yes, yang dimana masih belum sembuh nampaknya, terpantau masih dengan hal sama. Benar saja ketika menikung kiri badannya nampaknya masih menyesuaikan ke kanan supaya untuk kenyamanan nampaknya karena masih encok tadi Omar ya. Yes, going on for the fast lap. Ini dia last lap kita di Phillip Island. Andy Owl going to the main straight atau Garden Straight yang nampaknya sudah sangat solid di posisi terdepan. Fadur yang nampaknya juga harus hilang dari balapan kali ini menyusul Rizky MP serta tadi ada siapa ya? Ikamjo jatuh kembali. Germanos. Oh ya, Germanos. Sudah 3 rider yang harus menghilang dari grid di Phillip Island round ke-8 Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sangat berbeda dengan Andy Owl yang nampaknya sudah mulai nyaman saja di posisi depan. Ada Tatego yang on cam bersama kita dengan clear visor-nya kita bisa melihat NPC dari Tatego yang nampaknya ya tenang-tenang aja sih mukanya tanpa ekspresi di posisi kedua, dan nampaknya juga sudah cukup aman untuk bisa stand still di posisi kedua karena jarak ke Brook Gaming sangat jauh, dan untuk menyusul Andy Owl pun nampaknya tidak diperlukan ya, hanya bisa fokus di posisi kedua dan menjaga ritmenya supaya bisa terus ada di pace yang optimal. Brook Gaming sementara itu di posisi ketiga nampaknya tidak ada di posisi yang aman karena Ozzy nampaknya sudah berhasil mendekat 1,6 detik dengan clean lap. Oh ya, Tatego out of nowhere harus terjatuh nampaknya di face 10, 7 and 8, tapi tentunya masih punya gap yang sangat-sangat aman ya di depan Brook Gaming. Masih ada di 14 detik, betul sekali. Ini memberikan Tatego ya nothing tulus juga meskipun terjatuh. Dipo Akbar berhasil melewati tembok Nabil Asyauki yang kita ketahui sempat mengalami internet problem, dan Dipo di posisi ke-7 nampaknya akan menjadi hasil yang cukup oke lah setelah balapan yang cukup tangguh. Dan ini dia Andy Owl crossing the line, finishing again and again di posisi terdepan, menyelesaikan balapan flag to flag from wet to dry. Sangat luar biasa sekali di posisi pertama. Tatego akan menyusul saat lagi. Ini dia going on the Garden Straight, finishing on second place. This is Tatego finishing di posisi kedua. Brook Gaming nampaknya akan turun ke posisi keempat memberikan Ozzy posisi ketiga, dan itu dia sudah diberikan saja posisi ketiganya kepada Ozzy mengingat dia memiliki long lap penalty. Aki 2X menutup top 5 di posisi kelima. Bagus Budiman and Dipo Akbar crossing the line bersama Nabil Asyauki hingga posisi 8. Ikamjo dan Kawai nampaknya masih bisa finish ke posisi 9 dan juga posisi 10. Kawai kayaknya nggak akan berhasil deh untuk menyentuh finish line karena masih ada di turn 9, turn 10, dan ini dia final result kita untuk M1 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2003 round kelima. Phillip Island, Andy Owl taking on the win dengan fast lap di 1 menit 24,4 detik. Disusul Tatego di posisi kedua, Ozzy di posisi ketiga, ada Brook Gaming di posisi keempat, Bagus Budiman di posisi kelima, Aki 2X di posisi keenam, lalu di posisi 78 ada duo kategori sini yaitu Dipo Akbar dan Nabil Asyauki, serta Ikamjo dan juga KY di posisi 9, dan juga posisi 10 menyisakan tadi ada Germanos, Rizky MP dan juga Fadur yang sayang sekali harus keluar dari balapan kali ini.
Yes, dan juga kita bisa menyaksikan bahwasannya memang di kelas M1 PC ini jauh lebih terreduce ya untuk menjebol pit limiter, di mana untuk beberapa rider sudah yang kita sebut ini mungkin sudah ada yang sudah latihan dan tahu gimana ketika masuki pit entry-nya, dan terlihat dari seorang Bagus Budiman, Fadur, Nabil Asyauki dan Dipo Akbar bahkan itu memiliki clean ketika masuki pit entry, dan terlihat juga beberapa rider bahkan salah satu KY terlihat cukup panik nampaknya ketika ingin mengerem di pit entry, dan ketika panic braking tersebut dilakukan membuat laju motor masih tidak optimal dan membuat masih melanggar peraturan di pit entry, yang mana kalau tidak salah pit entry itu sekitar 60 kilometeran, dan ketika entry lebih dari itu akan mendapatkan sebuah hukuman, dan beberapa rider telah mendapatkan hukuman tersebut, dan salah satunya Ozzy yang mendapatkan hukuman juga yang sama ketika dirinya harus memutar 1 lap terlebih dahulu, tetapi dia memasuki pit lane tapi bakal long lap penalty juga, akan tetapi dia memutuskan untuk men-serve lawan tersebut dan membawakan hasil yang luar biasa, yang mana dia berhasil berada di atas podium ketiga. Podium kedua untuk Ozzy pada malam hari ini, setelah tadi juga Bro Gaming sengaja memberikan posisinya setelah dirinya tahu dia nggak serve long terpenalty tersebut, dan ya udah biarkan Ozzy lewat di finish line tadi. Tapi overall this is a nice race, yang dimana ini adalah pengalaman juga untuk para pembalap untuk menjalankan flag to flag race buat kedepannya. Mungkin tidak ada lagi yang melihat pit limiter jebol ya bisa dibilang. Dan kita sudah terhubung kepada 3 pembalap kita, yaitu ada Ozzy, Tatigo dan juga Adi Aul pada malam hari ini. Langsung saja ini adalah flag to flag perdana di Agung Tata Mandiri Championship. Tentu aja kita akan nanya juga kepada mereka. Dimulai dari sang podium ketiga kita ada Ozzy yang berhasil mendapatkan podium ketiga. Podium kedua untuk Ozzy di Agung Tata Mandiri Championship. Selamat malam Ji. Selamat malam Luris. Oke, luar biasa. Gimana Ozzy race hari ini bisa podium lagi setelah tadi sudah sempat memimpin balapan dan memilih muter 1 lap dulu baru masuk pit. Gimana nih strategi flag to flag hari ini Ozzy? Untuk strategi sebenarnya saya tadi agak gambling ya untuk stay out, tidak mengganti ban, karena jika saya masuk pit juga kayaknya sama aja bakal ketiga aja, jadi saya milih gambling aja, siapa tahu bakal tetap di posisi pertama setelah keluar pit. Ternyata sangat jauh sekali gapnya, karena gamblingnya tidak work, jadi ya setelah itu ya sempat crash sekali. Tapi overall aman sih race-nya karena saya sudah serve long lap dan hasil yang memuaskan, back to back posisi ketiga podium, sangat mantap. Itu aja sih paling. Luar biasa. Podium kedua untuk Ozzy di Phillip Island dan menjadi podium kedua di Agung Tata Mandiri Championship. Congratulations Ozzy, moga aja di next round nanti bisa podium lagi deh dan mendapatkan hasil yang lebih baik mungkin. Thank you Ozzy. Thank you. Itu dia dari Ozzy, dan strategi gambling yang nampaknya kurang worth it tapi still got a podium. Itu dia dari Ozzy mendapatkan posisi ketiga, dan kita akan berpindah kepada Tatigo yang menempati posisi kedua pada malam hari ini. Waduh, ada Faber nomor 49 nih. Malam Teh. Yo malam Bro Riz. Oke, gimana Teh hari ini perdana ngadain flag to flag race, dan terlihat nampaknya tadi ketika entry pit kena juga nih long lap-nya. Coba bisa diceritain nih pengalaman flag to flag di race kali ini. Ya, ini flag to flag yang sangat membagongkan ya Bro Riz, karena kenapa ya? Kita kan biasanya flag to flag itu dari basah ke kering kan, kita biasa main dari basah ke kering. Dari kering ke basah maksudnya. Nah, pas dapat basah ke kering ini, tadi sebelum start saya pakai pas awal start itu pakai ban SM karena mikir ini mungkin di lap 10 kalau nggak 11 ini baru mau flag to flag gitu kan. Akhirnya saya kurangin bensin. Palingan bisa ini karena kan strategi saya itu kalau di hujan lebih ke nggak main power 3, lebih ke main perbanyak main power 2 sama power 1 doang kalau di hujan. Makanya supaya motor kan stabil gitu kan. Karena kalau mau pakai full bensin kadang di awal rearnya suka goyang nggak jelas itu di tikungan 2. Sebelum ini kan kita sempat latihan sekali, terus sama juga flag to flagnya dari basah ke kering gitu. Nah dari situ saya kayak coba kayak gini lah. Siapa tahu kan maksudnya bisa
lebih bagus dari latihan tadi. Dan ya ternyata benar. Sama ini sih entry pit tadi saya bingung loh bro. Maksudnya berapa kilometer per jam sih yang harus masuk pit? Padahal saya udah di bawah 70 kilometer per jam loh. Masih Kalau LLP. itu di peraturan itu di 60 itu sudah maksimal setahu saya di peraturan ya. Enggak, soalnya di global kan dulu tahun lalu ada ini kan ada Yes. peraturan kalau masuk pit itu harus di bawah 70 km per jam. Jadi saya pikir palingan sama gitu kan, ternyata beda. Soalnya tadi di sekitar 60-an ya, 61 apa 62 ya saya masuk pit, kaget lah. Kok bisa LLP gitu kan. Tapi ya udahlah, pas keluar dari pit lihat Aul juga udah duluan lebih jauh kayaknya lebih ke jaga ritme sih saya. Dan di 3 lap akhir pakai power 1 karena bensin tinggal 0, berapa tadi 0,8 apa 0,9. Main aman aja lah. Terus di final lap bukan nyaris sih, jatuh itu tadi. karena ini mau menghindar rumput yang tikun apa sih tadi itu yang high speed corner kanan 8. itu yang tikun 8 ya, itu karena mau menghindari itu tiba-tiba saya ini rearnya hilang grip gitu, kayak goyang nggak tahu kenapa, padahal posisi sebenarnya di lap berapa tadi ya, pas udah kering juga saya kena rumput tapi nggak geol. Nah tadi nggak kena rumput, mau ngehindar mau ngangkat motor malah goyang gitu kan, akhirnya jatuh. Tapi karena lihat gap belakang berapa detik tadi, 13 atau 14 ya, sekitar gitulah gitu. Jadi udahlah pede buat terus lihat Tom Brook juga masih penalti 3 detik juga kan, kayak udahlah masih bisa ini. Bener pas masuk lintasan lagi dari 8 dia turun sampai di last corner turun cuma sampai 5 detik doang itu. Aman sih ini, udah gas aja lah ya, kira-kira kayak gitu sih bro. Luar biasa. Yang mana pengalaman perdana ini di flag to flag di Agung Tata Mandiri Championship dari seorang Tatigo yang lumayan unik ini ceritanya tadi. Tapi luar biasa, masih berada di posisi kedua dan tentu masih bisa ngamanin klasemen di M1 PC. Thank you Teh. Moga aja di next race bisa ngalahin rekannya lagi nih. Yo amin. Nah itu dia dari seorang Tatego yang mendapatkan posisi kedua, dan langsung saja nih kita akan berpindah ke race winner kita di Phillip Island Grand Prix round ke-8 Agung Tata Mandiri Championship, yaitu Andi Al. Selamat malam Om Andi. Malam. Oke, congratulations Om Andi, lagi-lagi P1 nih setelah race sprint race sebelumnya buat mistake dan kehilangan P1-nya. Gimana Om Andi pengalaman flag to flag di Agung Tata Mandiri Championship malam hari ini? Agak sih Om, flag to flag tadi ini agak takutnya jarang masuk pit, takutnya salah jalur gitu. Masuk pit tadi tentunya ada tadi trajektori oke lah di aman ya. Jarang-jarang latihan masuk pit gitu, apalagi ada track limit kilometer tadi. Iya, agak kaget sih tiba-tiba LLP. Padahal udah pelanin juga tadi di situ. Bodo amat lah. Gue lihat tadi di rider lain juga kena juga LLP. Jadi, terus di race hujan tadi itu sempat disalip Omaki tadi, lebih main safe sih tadi aku, karena nggak dapat feeling tadi main hujan. Padahal di latihan lumayan bagus loh. Dapat lah ya. Iya, udah dapat timenya di saat latihan, tapi tadi di race agak kurang sih. di bahasa itu. Jadi oke lah, ikutin Omaki aja, ikutin racing lainnya, tapi udah beberapa lap Omaki tadi bikin kesalahan di tikungan 1, emang bahaya sih di situ. Tikungan 1 sama tikungan 2 itu gila, tricky banget. Apalagi tikungan 2 udah ada pelajaran, apalagi di kering kemarin itu di tikungan 2 agak bahaya sih, apalagi di cuaca kondisi hujan kayak begini, bahaya sih. Jadi lebih ke main di tikungan 2 itu early break banget di situ. Makanya di setiap tikungan 2 itu Om tadi sempat selalu ngedekat di situ. Bisa 0,3 di tikungan 2 karena bener-bener takut banget di situ Om, di tikungan 2. Terus belajar dari pengalaman. Iya. Terus
di pas udah flag to flag tadi cuaca kering agak apa ya, agak udah hilang feeling om semenjak udah main basah tadi. Loh kok Yeah. gara-gara udah main basah beloknya cepet banget gitu. Jadi harus adaptasi lagi om, jadi dari main basah tadi ke kering jadi main aman om. Udah nggak apa, bodo amat lah fast test lebih itu. Udah enggak udah apa main stabil aja loh. Lagian pas tes lab udah apa di MotoGP udah nggak dapat poin juga. Yeah. Bodo amat. Jadi main apa Om Tat juga tadi jauh juga di belakang 4 detik. Nah, bilang main aman aja lah, main stabil. Apa ikutin racing line stabil aja biar apa jadi nggak bikin kesana lagi sih, itu aja sih om. Ya, luar biasa. Nampaknya flag to flag perdana untuk seorang Andy Aul yang nampak ya harus berhadapan seorang Aki dan juga belajar di pengalaman di turn kedua karena di sprint sebelumnya buat mistake di turn kedua. Tapi dari hasil tersebut nampaknya membuahkan hasil yang maksimal di main race pada malam hari ini. Lagi dan lagi memperkuat di klasemen tertinggi yaitu P1. Congratulations Om Andi, semoga saya di next race bisa mempertahankan perjuangannya kembali. Itu dia dari ketiga pemenang kita yang dimana Andy Aul win the race disusul oleh Tatigo dan juga Ozzy yang yes nampaknya strateginya walaupun gamblingnya tidak berhasil tapi strategi dia memutuskan untuk serve long lap penalty itu sangat berhasil. Jika mungkin Ozzy tidak men-serve long lap tersebut mungkin dia akan stay di posisi 4 tetapi dirinya telah meng-serve long lap tersebut dan membuat seorang Bro Gaming harus merelakan posisi ketiganya. Jadi itulah final result kita, di mana here we go, this is the final standing after the round 8 atau round ke-8 di Phillip Island Agung Tata Mandiri. Andy Aul memperkuat dengan peroleh poin 240 poin setelah kemenangannya barusan disusul oleh Tatigo dengan peroleh poin 197 poin. Dipo Akbar masih stay di posisi ketiga dengan peroleh poin 151 poin dan ada Aki di posisi 4, KY di posisi 5, Vadlur di posisi 6, Ozzy di posisi 7, Nabil Oshouki di posisi 8, Bagus Budiman di posisi 9 dan ada Jen Manos di posisi ke-10. Dan untuk standing selanjutnya di posisi 11 nampaknya Bro Gaming masih bisa mempertahankan posisi 11 ya. Ada soal Super Fires, Rizky MP, Ikamjo, Farel Fristian dan ada Fauzi Hadi Bintoro di posisi 12 sampai di 16 sebagai penutup klasemen di kelas M1 PC dan juga ini menandakan bahwasannya ini menjadi akhir di round ke-8 di Phillip Island di Agung Tata Mandiri Championship. Next weekend kita akan bertemu lagi di round ke-9 yang dimana seperti biasa kita akan membuka race tersebut dari kelas M2 terlebih dahulu, lalu kita akan sambung ke kelas M1 di 2 kelas yang berbeda yaitu M1 PC dan juga M1 PlayStation dan dimulai dengan di M2 PC dan M2 PlayStation. Maka dari itu buat kalian silahkan di follow kami di sosial media kita, ada di Instagram, Facebook dan juga di TikTok Motorsport Indonesia atau langsung ke website kita di motorsportindonesia.com. Dan buat kalian mau kepo lebih lanjut dengan championship kita, silakan kunjungi Discord kita, link ada di deskripsi YouTube live ini. Dan juga kami berterima kasih sekali kepada sponsor kita yaitu ada Agung Tata Mandiri dan juga ada media partner kita yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Langsung saja kalau gitu kita tutup dan kita akan berjumpa lagi ke next round di next weekend di round ke-9 dan juga terima kasih kembali kepada kalian semua setelah stay tune terus dan terima kasih juga kepada Om Lee selaku race direction, cam direction dan juga operator dan tentunya Om Ariel nih selaku partner Bro Riz nih untuk nge-cast bareng nih di round ke-8 di flag to flag perdana tentunya. Kalau begitu kami mohon maaf dan undur diri dan see you on the next race di round ke-9 tetap di Agung Tata Mandiri Championship.